Para dewa begitu besar, hanya mengandalkan petunjuk ini, sudah pasti tidak bisa ditebak. Ketika Oriental Pure berkata, dia langsung bertanya, 13 domain besar, dapatkah Anda memiliki catatan? Ada yang direkam secara alami, dan 13 saluran luar angkasa terhubung dalam domain besar. Aku juga ingat. Jawab Muhai. Bagus, Oriental murni mengangguk, lalu berkata kepada penjaga di sampingnya, apakah Tianjian kembali? Penjaga itu melipat tangannya dan berkata, Tianjian telah kembali, dan Taiking Timur juga telah kembali dari tempat terlarang. Panggil mereka ke kuil Allah dan katakan bahwa aku akan memanggil mereka, kata orang timur yang murni. Ya. Penjaga itu mengambil mulut murni dari timur dan berubah menjadi aliran cahaya. 13 area besar terlalu besar. Aku juga mengirim orang untuk pergi ke inspeksi. Karena pihak lain mengirim orang, maka kultivasi orang ini adalah, bukan orang suci, atau orang suci. Kita memiliki kesempatan untuk menemukannya untuk mencari tahu aku akan pergi untuk memberitahu Tanglun mereka. Muhai berkata, kemudian dia jatuh ke dalam kehampaan dan kembali ke pulau terapungnya. Jika orang suci, atau kembali ke wilayah ilahi, tidak perlu membuka saluran luar angkasa untuk mengirim orang ke domain besar. Karena itu, menurutmu murni oriental dan spekulasi laut pastoral, kultivasi orang ini haruslah Allah yang benar. Namun, dewa sejati yang lahir di wilayah para dewa, bagaimana mengalami kekacauan di wilayah luar, tanpa dikorupsi oleh kekacauan, sekarang dikirim kembali. Hal ini agak aneh, mereka harus memeriksa. Di kuil Tuhan, Taiking Timur berdiri di tempat dan menatap tangan besi dengan cahaya perak. Setelah beberapa saat, ada langkah kaki di luar kuil. Seorang pria muda yang heroik perlahan-lahan melangkah ke aula. Melihat pemuda itu, wajah Taiking Timur tiba-tiba suram, dan mulutnya berbisik, kamu masih belum mati. Pemuda ini adalah Hua Tianming. Posisi Hua Tianming hari ini di timur tidak lagi sama. Oriental Pure sekarang malas menjelajahi jurang, dan di 4 tempat terlarang, para raksasa hanya bisa memilih jurang. Jadi proses menjelajahi domain iblis abisal hanya dapat diberikan kepada generasi muda ini. Hua Tianming telah membuat prestasi besar di jurang-jurang. Setelah memasuki kontes hebat, ia menemukan misteri khusus di lapisan kedua jurang. Saat ini, Hua Tianming sangat tergantung pada sifat murni timur. Meyakinkan, aku pasti tidak akan mati di depanmu. Alis bermata dua Hua Tianming mengangkat dengan lembut, dan dengan senyum, wajahnya bebas dan mudah. Di rumah timur, Taiking Timur adalah orang pertama setelah orang-orang kudus dan sub penjualan. Kesempurnaan besar lainnya dari keluarga Oriental terlalu besar baginya untuk bersaing dengannya. Ketika Gunung Sage berikutnya jatuh, Taiking Timur pasti akan bersaing untuk posisi suci, dan keluarga Oriental mungkin akan mendukungnya. Namun, dengan munculnya Tianjian, yang merupakan penampilan Hua Tianming, Taiking Timur sama-sama merasakan ancaman itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Tengkorak Murni Timur memanggil Tianjian beberapa kali. Untuk pertama kalinya, ia memberikan pedang King Huang kepada Tianjian. Kemudian Tianjian dan Oriental Yingqing menikah, dan Pure Oriental diberi Ordo Fusang. Ini dianggap sebagai sosok inti yang mengakui Tianjian sebagai keluarga Oriental. Tidak hanya itu, tetapi sumber daya keluarga Oriental juga mulai miring ke arah Tianjian, dan perbaikan Tianjian juga 1000 mil. Pada masa Dewa Sejati yang atas, itu sudah menjadi tren yang tak terbendung sekarang. Setelah memasuki kontes besar, itu telah membuat Taiking Timur sangat gelisah. Taiking Timur merasa posisinya terguncang, dan alam selalu diarahkan pada Tianjian. Dia diam-diam melacak pedang langit dan menemukan bahwa asal-usul Tianjian sangat tidak jelas. Setiap kali orang ini kembali dari tanah terlarang, dia diam-diam akan meninggalkan waktu dan menghilang untuk sementara waktu, dan selama periode penghilangan ini, akan ada satu atau bahkan reruntuhan kota dewa dihancurkan, dan batu tulis yang menjaga kota-kota dewa itu menghilang. Taiking Timur pernah melaporkan ini ke Timur Murni dan para tetua lain dari keluarga Oriental. Mungkin kinerja Tianjian terlalu sempurna, dan spekulasi dan keraguan dari Taiking Timur ini belum mendapat banyak perhatian. Bahkan ada penatua yang menasihati Timur untuk terlalu jelas. Sekarang keluarga Oriental menggunakan orang, jangan bersumpah dengan talenta. Namun bagaimanapun, Tianjian adalah orang luar. Bagaimanapun juga, dia telah menghancurkan Timur dan harus menganggapnya sebagai sesama. Para tetua mengira bahwa Timur terlalu jernih dan pedang, yang membuat Taiking Timur merasa sangat salah. Ketika keduanya bertemu, di mana akan ada kata-kata yang baik? Sama seperti kedua pria itu dalam Tit for Tat, sosok Lang Timur Murni muncul di kuil para dewa. Berpartisipasilah di Saint Suci Timur, Hua Tianming melengkungkan upacara. Berpartisipasi dalam paman, Taiking Timur juga berteriak ke belenggu Murni Timur, tetapi matanya tetap tertuju pada Tianjian, wajahnya tidak baik. Kalian berdua sedang bersiap untuk kecepatan, dan kamu akan mengejar satu orang, kata Oriental Pure. Apa itu? Kehidupan Taiking Timur dan Hua Tian agak membingungkan. Apakah ada kehadiran dalam domain ini yang tidak dapat dilacak oleh orang-orang kudus? Ada tamu tadi undang yang datang dari domain luar. Dia mungkin muncul di salah satu dari 13 domain utama, lanjut Oriental Murni. Misi Anda adalah untuk menemukannya. Hua Tianming dan Dong Taiking keduanya terkejut. Domain asing datang, karakter seperti itu bukan, jantung Taiking Timur bersalah. Karakter yang dapat memasuki domain dari kekacauan setidaknya keberadaan tingkat suci. Biarkan mereka pergi untuk menemukan orang-orang dengan penyempurnaan hebat ini. Ini bukan untuk menemukan seseorang tetapi untuk menemukan kematian. Tentu saja, Lang Oriental Murni melihat keraguan dari Taiking Timur, dan segera berkata, pihak lain hanyalah Tuhan yang benar, dan memperbaiki paling banyak adalah penyempurnaan yang hebat. Ketika saya mendengar ini, Hua Tianming dan Dongfang Taiking bahkan lebih bingung. Dapatkah Allah yang benar kembali dari kekacauan dengan aman dan polos? Apa ini? Namun, tidak satupun dari mereka yang menunjukkannya, karena Timur Murni dipesan, mereka dapat menyelesaikan pesanan.
Setelah kedua pria itu mendapat pesanan, mereka saling memandang dan segera mundur dari kuil. Setelah Luo Zeng datang ke tempat ini, ia awalnya bermaksud untuk mengaktifkan karakter gen untuk pergi dengan cepat. Lagi pula, saluran ruang angkasa itu menembus kutub besar laut pastoral, dan kemungkinan akan menyebabkan masalah. Tapi segera Luo Zeng tertarik dengan jalan yang sangat kuat di kejauhan. Jalan ini tidak seperti para dewa sejati, Luo Zeng agak aneh. Di bawah rasa ingin tahu, Luo Zeng melayang dan terbang. Setelah melintasi dua bukit, Luo Zeng melihat sebuah monumen batu tinggi di kaki gunung. Itu, monumen Luo Zengjing, yang melayang di udara, sedikit berkilauan. Dia tahu bahwa ada 3.000 monumen di wilayah para dewa, di mana 3.000 Shinto dicatat, dan itu juga 3.000 sekolah yang dimiliki Ciyu. Luo Zeng telah melihat tiruan dari monumen-monumen ini di tanah kelahirannya. Dengan menggunakan kelalaian dalam pikirannya, Anda dapat dengan cepat memahami Tao di monumen dan menyalin Taoisme ke dalam skala tanpa aturan. Apakah itu adalah Taoisme yang diperoleh dari Tuhan yang benar atau Taoisme yang diperoleh dari tiruannya, itu mungkin lumpuh. Jalan Shinto paling lengkap harus datang dari monumen-monumen Tao sejati ini.